Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Meleswati dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya terlebih dahulu akan meminta maaf karena saya mengupload videonya tidak tepat waktu, berhubung saya pulang kampung ke Lubuk Sikaping dan buku paketnya tinggal di rumah, makanya saya terlambat mengupload videonya. Sekali lagi saya mohon maaf. Di sini saya akan membahas materi bab 8, yaitu distribusi probabilitas decrease. Materi yang pertama yaitu pertanyaan awal pada bab ini adalah mengapa mempelajari distribusi probabilitas. Berikut beberapa contoh yang mungkin membantu kita akan pentingnya distribusi probabilitas. Yang pertama, pada tahun 2013, perusahaan reksadana asing atau manajer investasi atau MI asing menguasai pasar reksadana di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mempercayakan investasinya yang dikelola oleh MI asing. Yang kedua, PT Monajaya Farma adalah perusahaan yang memasok buah segar untuk beberapa supermarket di Jakarta. Daerah pemasok buah adalah Madiun dan Magetan untuk buah melon dan semangka, Probolinggo dan Gresik untuk buah mangga, Lumajang untuk buah belewah, dan Malang untuk buah apel. Yang ketiga, globalisasi menuntut perbaikan dalam kinerja dan efisiensi manajemen. PT Putra Niaga sebagai perusahaan publik di Jakarta menerapkan quality management sistem yang ketat. Perusahaan mempunyai kebijakan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Apabila seorang karyawan pada hari ini melakukan kesalahan itu dijadikan indikator penilaian kerja. Bagian yang pertama kita bahas yaitu pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan atau kejadian dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Untuk memahami bagaimana sebuah distribusi probabilitas disusun, kita dapat melihat contoh sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, variabel acak atau random. Setelah mengetahui bagaimana menyusun sebuah distribusi probabilitas dan sebelum membahas beberapa jenis probabilitas, sebaiknya kita memahami beberapa istilah yang digunakan dalam bab ini seperti variabel acak, variabel diskrit, dan variabel acak kontinu. Yang pertama, variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untuk keuntungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi, variabel acak merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Berikut adalah beberapa contoh percobaan acak atau variabel acak. Yang pertama, percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar G atau angka A. Apabila kita melempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali, 1 kali, atau 0 tidak muncul. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak dan hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Yang kedua, harga saham BEI dapat berubah-ubah dalam hitungan menit. Harga saham BCA misalnya dibuka dengan harga 5.350 per lembar. Kemudian terjadi fluktuasi antara 5.300 sampai 5.475 dan akhirnya ditutup dengan harga 5.375 rupiah. Perubahan adalah harga percobaan atau kejadian acak
untung-untungan dan nilai harganya seperti Rp5.350 dan Rp5.300 dan Rp5.475 merupakan nilai hasil yang disebut variabel acak. Yang ketiga, PT Munajaya Farma menimbang berat setiap semangka yang akan dikirim ke supermarket. Dari 5 semangka, beratnya berturut-turut 3,56, 5,73, 6,45, 4,487 dan 5,38 kg. Penimbangan berat adalah percobaan acak dan nilai berat setiap buah adalah variabel acak. Selanjutnya yaitu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak yang mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskrit biasanya dalam bentuk bilangan bulat yang dihasilkan dari perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, jumlah mainan, dan sebagainya. Interval variabel diskrit dan hasilnya pengukurannya disajikan sebagai berikut. Dihasilkan sebagai berikut interval diskrit. Selanjutnya yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan dari perhitungan. Contoh, pada buah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskrit. Tetapi bila mengukur buah semangka misalnya 5,38 kg, ukuran hasil adalah variabel kontinu. Semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Selanjutnya yaitu rata-rata hitung dan standar deviasi dan dari distribusi frekuensi. Yang pertama yang kita bahas yaitu nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitung adalah nilai rata-rata hitung pada distribusi probabilitas sebagaimana pada nilai-nilai rata hitung pada bab 3 digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga merupakan nilai harapan expected value yang dilambangkan E atau X. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Selanjutnya yaitu varian dan deviasi standar. Varian dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik karena menunjukkan data mengelompokkan pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Seperti contoh berikut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan Bernoulli. Jacob Bernoulli hidup pada tahun 1654 sampai dengan 1705, selama 20 tahun mempelajari probabilitas. Dan hasil pertemuan diterbitkan dalam buku berjudul Ars Convertendi. Buku ini mengkaji pengetahuan
tentang probabilitas dan sudut umum dan bisa dimanfaatkan untuk bidang di luar penjudian di mana teori probabilitas berawal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri percobaan Bernoulli. Yang pertama, setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan dua kejadian. Karena hanya dua kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Berikut beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai dua kejadian. Yang pertama yaitu ini adalah percobaan kejadian. Yang pertama, melempar uang ke udara. Kejadiannya yaitu yang pertama muncul gambar dan kejadian yang kedua muncul angka. Selanjutnya, transaksi di bursa. Kejadian yang pertama beli saham, kejadian yang kedua jual saham. Yang ketiga, perubahan harga-harga. Yang pertama inflasi dan yang kedua deflasi. Yang keempat, kelahiran anak. Kejadian yang pertama lahir laki-laki dan kejadian yang kedua lahir perempuan. Selanjutnya, kemungkinan menaksir gadis. Kejadian yang pertama diterima dan kejadian yang kedua ditolak. Masih banyak percobaan atau kegiatan yang menghasilkan dua kejadian, seperti menang atau kalah, hidup atau mati, dan lain-lain. Yang kedua, probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Apabila seorang ibu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan mempengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, sedangkan ibu yang belakangan akan melahirkan perempuan, bukan. Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan Bernoulli adalah variabel diskrit dan nilainya menempati tempat tertentu dalam interval atau skala pengukuran. Selanjutnya yaitu pembentukan distribusi binomial. Untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan pengetahuan dua hal, yaitu yang pertama banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan, dan yang kedua probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Selanjutnya yaitu menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, Anda bisa menghitung sendiri seperti pada contoh 8/5. Namun demikian, suatu distribusi seperti distribusi binomial merupakan suatu distribusi teoritis sehingga distribusinya dapat disusun secara matematis. Tabel distribusi binomial telah disusun untuk membantu mengetahui suatu probabilitas secara tepat. Tabel distribusi binomial secara keseluruhan dilampirkan pada buku ini. Dalam tabel distribusi terdapat jumlah percobaan, yaitu dilambangkan dengan N, probabilitas sukses P, dan kejadian X. Langkah-langkah dalam mencari probabilitas dalam tabel: yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan dilambangkan dengan N yang sesuai pada contoh N sama dengan 15. Maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15. Yang kedua, mencari nilai X pada kolom X. Misalnya, dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Selanjutnya yaitu nomor 3, mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Perpotongan antara kolom P dan baris X merupakan nilai probabilitasnya.
Pada contoh tersebut dalam 0,9 dengan 15,09 dengan 13,9 dengan 10, nilai probabilitas secara berurutan 0,206, 0,267 dan 0,100. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial kumulatif. Pada subbab di atas telah dibahas tentang probabilitas jumlah sukses dan jumlah tertentu, misalnya 15, 13, dan 10. Namun seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang tidak tunggal jumlahnya, tetapi kumulatif. Pertanyaan seperti berapa probabilitas nilai minimal 13 buah diterima atau berapa probabilitas maksimal 3 buah tidak diterima. Untuk itu diperlukan adanya tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi binomial mengasumsikan bahwa probabilitas suatu kejadian tetap atau konstan. Probabilitas sukses dan gagal suatu percobaan tetap dari suatu percobaan ke percobaan lain. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama, pembentukan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Selanjutnya, bagaimana menggunakan tabel distribusi Poisson untuk membantu memperoleh dengan cepat nilai probabilitas distribusi Poisson. Tabel hasil distribusi Poisson sangat membantu bagaimana menggunakan tabel ini. Ini adalah contoh tabelnya. Anda dapat melihat tabel distribusi Poisson pada lampiran buku ini. Penggunaan tabel ini menghendaki pengetahuan nilai tengah, rata-rata hitung yaitu dan jumlah sukses X. Pada baris Anda lihat nilai yaitu 15 dan pada kolom baris Anda lihat X sama dengan 5. Maka perpotongan antara 15 per X adalah 0,002. Selanjutnya yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung distribusi Poisson. Microsoft Excel program untuk membantu Anda mengetahui nilai probabilitas distribusi Poisson. Selain distribusi binomial dan probabilitas hipergeometrik, ada beberapa langkah yang Anda perlu lakukan, yaitu langkah yang pertama, Anda klik ikon fx atau Anda klik ikon insert dan pilih fx function. Langkah yang kedua, Anda memilih statistical pada function kategori. Yang ketiga, Anda pilih menu Poisson dan function name, lalu tekan OK. Dan yang keempat, setelah Anda tekan OK, pada langkah ketiga, maka akan keluar katalog dialog seperti berikut, seperti ini. Langkah yang kelima, P atau X akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Selanjutnya yaitu ringkasan dari bab 8. Yang pertama, distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan. Kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Yang kedua, variabel acak adalah sebuah ukuran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda. Yang ketiga,
Variabel acak diskrit adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskrit biasa dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Yang keempat, variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menepati pada seluruh interval hasil. Pada seluruh interval hasil percobaan, variabel acak kontinu dihasilkan dari pengukuran dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, rata-rata hitung varian dan data standar deviasi distribusi probabilitas dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Yang keenam, distribusi binomial diskrit dengan A terdapat hanya 2 peristiwa dalam sebuah percobaan, yang B besarnya probabilitas sukses dan gagal dalam setiap percobaan sama, C antara percobaan satu dengan percobaan yang lain bersifat independen, dan D data merupakan hasil perhitungan. Yang ketujuh, distribusi hipergeometrik dicirikan dengan A hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan, dan B percobaan tidak bersifat independen atau percobaan tanpa pengembalian. Sangat berbeda dengan distribusi binomial. Yang kedelapan, distribusi Poisson dicirikan dengan A hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan, B probabilitas sukses dan setiap percobaan sangat kecil, C jumlah populasi sangat besar, dan D antar percobaan bersifat independen. Sekian pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.